Welcome to Mahir Trading Live. Halo trader forex, selamat datang di channel Mahir Trading Live. Channel ini dibuat untuk mahir forex mulai dari pemula hingga expert. Analisa ini menggunakan trading system supply demand imbalance. No indikator, no news, no volume, no fundamental, no earning announcement. Hanya menggunakan rectangle dan trend line serta dibantu dengan exponential moving average, Anda bisa mendeteksi pergerakan harga futures di semua time frame. Supply demand imbalance bisa digunakan di semua instrumen investasi di dunia seperti forex, gold, stock, cryptocurrency, stock index, CFD, commodity option, ETFs, bond, dan lain sebagainya. Mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Perlu diketahui bahwa analisa ini sifatnya trading disclaimer, jadi hanya sebagai rekomendasi untuk trading harian dan mingguan. Halo trader, selamat datang kembali di channel Mahir Trading Live. Saya Yudi TW. Pada kesempatan kali ini, di minggu terakhir di bulan September 2023, saya akan menganalisis potensi pergerakan market di weekly market outlook dari tanggal 2 Oktober hingga tanggal 6 Oktober 2023. Perlu kita amati bahwa untuk minggu depan diwarnai oleh non-farm payroll dan suku bunga RBA ya, Australian Dollars, itu rencana ditahan di 4,1%. Itu aja yang paling hangat ya berita untuk minggu depannya. Nanti kita lihat di economic calendar. Perlu kita ketahui bahwa pergerakan dolar kemarin very strong ya, terutama impactnya terhadap gold yang turun ya, turun tanpa balas sekitar 1000 pips ya. Wow, banyak sekali teman-teman yang MC ini ya, mau pakai robot, mau pakai manual, mau pakai signal, habis semuanya ya. Yaudah, jadi itu kita ini saja, kita cermati saja bagaimana potensi arah marketnya ya. Jadi untuk WMO ini nggak cocok ya untuk trading di time frame kecil. Jadi hanya mengetahui arah market saja. Nanti kita bahas satu persatu ya. Oke, mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share agar channel ini tetap berkembang ya. Oke, kita langsung masuk ke economic calendar ya. Kita lihat di sini untuk hari Senin ya, tanggal 2 Oktober 2023, yang high impact ini Judo Bank Manufacturing PMI 49,6 menjadi 48,2. Berarti turun ya. Turun berarti ini tidak bagus buat Australian Dollars ya. Untuk yang low impact, terus ini ada Tankan Large Manufacturing Index-nya 5 ke 6, ini ada kenaikan. Terus untuk high impact-nya lagi kita lihat, jadi kita fokus ke high impact ya. Ini pada hari Senin banyak ya, dari jam 1:30 waktu Indonesia Barat sampai jam 3 ya. Ini di zona Euro Swiss ya. Kita lihat di sini pound sterling juga ada efeknya juga di sini. Ini high impact semua. Ini coba teman-teman pelajari di sini, lihat dari konsensusnya ya. Konsensus ini adalah sesuatu yang diharapkan oleh investor ya. Jadi kalau ketika harganya di atas dari 1,7%, ini berarti bagus, dan itu akan impactnya terhadap mata uang yang mengeluarkan data ya, data ekonominya ya. Terus kita terus ke bawah, ini S&P Global Manufacturing, nah ini kuat juga 43 jadi 44, ini bagus buat pound sterling ya. Terus ini Euro Employment Rate, ini zona Euro juga mengeluarkan setiap minggu sekarang ya, 6,4%, sama tingkat pengangguran menjadi 6,4%, jadi hampir tidak ada perubahan sama sekali ya. Terus kita lanjut ke cut S&P Global Manufacturing bulan September, ini akan terjadi correction sedikit ya, nggak begitu banyak. Dan untuk mata uang Amerika sendiri malah terjadi kenaikan ya. Kalau misalnya angkanya di sini keluar 50, berarti impactnya kuat ya terhadap dolar ya. Dolar mengalami penguatan, berarti euro dan kawan-kawan akan drop, dan gold juga drops ya.
karena penguatan dari US dollar sendiri. Ini juga ISM manufacturing, ini 47,6 jadi 47, ini nggak begitu signifikan gerakannya nanti. Tapi setiap ada news dari US dollar pasti berimpact terhadap gold terutama. Terus untuk pada hari Selasanya kita lihat ini yang saya bilang tadi, RBA rate interest rate decision 4,1, jadi dovish ya. Jadi mempertahankan suku bunga di 4,1. Biasanya kalau mempertahankan begini impactnya jelek ya bagi mata uang Australian dollars ya. Biasa kita ngambil posisi sell di Aussie dollar dan cross pair-nya yang di Aussie dollar. Ini juga Swiss, ini low tapi mungkin efeknya kuat ya terhadap inflation rate-nya, ini naik ya di zona Swiss, walaupun kita ketahui bahwa Swiss itu bukan negara industri ya, dia cuma kantor-kantor pusat di sana semua tuh ya untuk di dunia. Terus kita lanjut ke Spanyol, ini high impact ya, unemployment change ya, tingkat pengangguran juga. Ini ada tourist arrival juga, dia masuk juga di sini. Wow, naik ya 25%, mungkin sejak COVID ini berlalu tingkat ininya tinggi sekali ya, kenaikan dari kedatangan dari turis ke Spanyol ya. Kapan kita mau ke Spanyol? Oke, terus kita lanjut ke job opening ya, masih di hari Selasa. Ini naik ya, naik sedikit sekali ya, nggak begitu signifikan. Kita beralih ke hari Rabu, Wednesday ya, jam 5. Wah, udah bangun belum nih ya? 47,8, 50,5 ini high impact. Terus kita terus ke bawahnya jam 2 siang waktu Jakarta, 49,3, 49,6, ini nggak begitu ini hasil win, tapi impactnya lumayan mungkin ya ke mata uangnya biasanya. Tapi kalau kita lihat ntar malah tidak ada impactnya sama sekali ya, biasanya begitu. Nah ini turun S&P Global Chip Service-nya untuk Inggris 49 jadi 47. Nanti kita lihat actualnya belum tentu ya, bisa jadi naik jadi 50, 49 atau 51. Terus Euro retail sales ya, sebelumnya di PPI ini low ya, ini retail salesnya tinggi, minusnya bertambah. Nah ini jelek bagi Euro ya. Untuk yang month of month sama year on year-nya juga nggak bagus ya buat Euro. Terus kita ke ADP employment pada hari Rabu sebelum dikeluarkan non-farm payroll ya, bulan Oktober yang hasil dari September berarti ya. Nah ini mengalami penurunan ya, tingkat penganggurannya penurunan dari 177 menjadi 160. Ini yang diharapkan sama investor ya. Tapi kalau misalnya di atas dari 160 biasanya dolar akan menguat ya. Ini juga S&P Global Service juga ini 5,05 turun ya, terkontraksi dia ya, sedikit saja. Tapi masih di atas 50 masih aman biasanya begitu. Terus ISM Service PMI juga 54,5, 53,6. Terus kita ke hari Kamis, ada trade balance dari Australian dollars 8 billion ya, 8 billion menjadi 9. Ini naik ya, bagus ya, berarti ekspornya meningkat. Terus untuk zona euro di Jerman khususnya 15 turun 0,1 billion ya, nggak begitu signifikan memang. Lanjut lagi yang merah-merah dulu ya. Nah ini satu hari menjelang non-farm payroll dirilis juga initial jobless claim 204 naik ya. Ya klaim tingkat pengangguran naik ya. Apakah ini akan melemahkan mata uang? Tapi biasanya 204 kalau misalnya dia di sini 208 Amerika akan menguat gitu, biasanya gitu dolarnya ya. Tapi kalau misalnya 204 210 jadi 215, wah itu pasang sell pasang buy itu ya di gold sama di euro, pound sterling dan kawan-kawan ya. Jobless claim average-nya ini kurang lebih tidak begitu signifikan. Ini cut IV PMI September ini high impact juga. Ini speak dari SCB Guindos ya, ini salah satu dewan gubernur di European ya, Central Bank ya. Terus kita ke hari Jumat. Nah inilah hari Jumat, non-farm payroll retail sales sebelumnya jam 7.30 turun ya dari 0,5 menjadi ini jelek bagi Australian dollars. Terus Swiss unemployment rate ini stabil ya di 2%. Terus retail sales di Italia ya 2,7 turun jadi 2,2. Nah ini berpengaruh kepada zona euro ya. Nah barulah kita mau
start di 19.30 ya waktu Indonesia Barat. Kita lihat card dulu di sini, unemployment rate-nya 5,5 naik ya menjadi 5,6. Ini jelek bagi Kanada. Berarti buy Kanada ya. Employment change-nya juga 39 turun drastis ya, turun drastis. Terus yang ditunggu-tunggu adalah ini U6 unemployment rate, ini maksudnya apa nih? Tetap ya, average hourly earning-nya year on year-nya stabil. Manufacturing payroll-nya ini low impact, nggak usah dibahas kalau low impact, yang high impact aja. Employment rate-nya, nah ini tingkat pengangguran ya 38 menjadi 3,7. Ini bagus sekali ya buat Amerika mata uang dolar, dan akan berefek ke gold. Biasanya gold akan menderita ya. Non farm payroll juga 187 menjadi 163. Konsensusnya jauh ya, tapi kalau dia naik aja ketika dirilis actualnya di 165, ini akan menguatkan dolar tentunya. Tapi kalau di bawah 163, dolar akan dump ya. Terus non farm payroll private-nya 179, terjadi penurunan memang biasa ya. Kalau sudah kemarin tuh naik terus akan terjadi pasti correction ya. Ya, sudah ya, dari tanggal 2 sampai tanggal 6 sudah selesai. Terus kita masuk ke teknikalnya, yaitu US dollar ya, DXY. Sekarang kita masuk monthly time frame. Ini kalau kita perhatikan ya, ini sudah closing candle, memang ini sudah closing candle. Artinya bahwa ada potensi memang ini terbentuk base di sini, dia tidak hanya menyentuh area demand sama sekali, ini sudah tereliminasi. Artinya plus ada potensi naik dulu. Yang terdekat adalah di 108.930, di mana di sini adalah area the golden ratio di 61,8% ya. Kemungkinan besar kita target kita ke 108.93 dulu ya. Kalau kita rilis, lihat lagi di time frame yang terkecil ya, yang lebih kecil lagi maksudnya, yaitu di time frame weekly time frame. Nah, weekly time frame dia sudah menyentuh area supply di sekarang sini ya. Dan ini kenaikannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 minggu berturut-turut tanpa balas ya. dari DXY, indeks US dollar. Jadi selama ini pergerakannya dia ini sideways down, akhirnya dia balas di sini sudah tereliminasi. Ada potensi akan naik ya, maksimal dia mungkin ke area 109 ya, area 109. Di sini memang ada di 112 ini ada area, kemungkinan besar dia larinya ke sini paling jauh ya untuk time frame weekly. Di ini saya lihat dulu di 110-an lah ya, 110.73 ya, jaraknya masih jauh ini ya. 110, 600, sekitar 400-500 pip di time. Kalau di kita lihat di euro ya, karena memang euro dan DXY ini memang kebalikannya ya, kebalikannya. Kalau dia DXY naik, euro akan turun ya, euro dollar. Terus yang terakhir adalah di time frame daily chart untuk DXY. Kita perhatikan, nah ini ada correction, tapi dia sudah membentuk lagi pita ini, dia sudah menyentuh area demand. Ini saya sudah buat area demand, ada potensi untuk minggu depan, kemungkinan besar setelah kenaikan gini, kemungkinan beberapa hari, kemungkinan besar dia sideways dulu, Senin. Dan biasanya kalau dirilis data market, data non farm payroll nggak begitu kuat gerakannya ya. Nah baru ntar dia akan ngegas lagi dia ke atas ya. Oke, this is di euro dollar ya, monthly time frame ya. Seperti yang saya jelaskan di 2 minggu terakhir, ini price sudah menyentuh area supply ya, dan ini ada extended range candle, ini harus tutup. Ada potensi kemungkinan besar euro akan kembali ke 1.0 ya dalam beberapa bulan ke depan ya. Jadi ini adalah area psikologis, kemungkinan besar setelah dari sini baru dia akan nanjak lagi ke atas, karena dia sudah menyentuh pas ya 61,8 ya, area golden ratio pantulan setelah jadi correction naik, menyentuh area supply, turun ke area demand, kemudian naik lagi ke area supply ya, seperti gitu. Terus ke time frame weekly time frame, kita lihat memang ada terjadi koreksi ya di 2 hari kemarin, di hari Kamis dan Jumat. Tapi menurut kami tidak cukup ya, karena memang potensi pergerakannya masih dalam ya. Maksimal lah dia di 76,4, dari sini baru price akan balik lagi ke atas ya.
Ini untuk euro dollar. Untuk time frame daily chart kita lihat, nah ini sudah belum menyentuh area supply-nya, area demand-nya. Dia naik dulu ke area supply, dari area supply mungkin bergerak 2 hari baru dia akan turun lagi menuju ke area demand ya. Untuk di time frame H4 tidak berbeda jauh dari time frame daily. Nah, ini sudah tereliminasi. Kita lihat di sini sudah tereliminasi juga, berarti price ini tidak tersentuh sama sekali area demand-nya, area supply maksud saya kami, dan dia akan terus, price akan terus turun ke bawah ya. Bisa jadi dia naik dulu ke atas ini baru dia akan turun lagi. Yang jelas dia akan meninggalkan area yang sudah tes ya, jangan yang untest ya. Oke, dari euro dollar kita ke pound dollar ya. Pound dollar monthly time frame. Pound dollar ini lebih hebat lagi nih ya, gerakannya untuk time frame monthly ini tidak tersentuh sama sekali. Ini ada potensi sangat kuat price akan terus terjun ke area ini 1.14 di area proxima lainnya, di style lainnya di 9210. Tapi detailnya nanti kita lihat di time frame weekly ya, karena ini sudah closing candle, ini very strong ya. Ada potensi balik, bisa terjadi potensi balik dulu ke atas, tapi dia nggak begitu jauh. Tapi lebih detailnya kita lihat di time frame weekly, karena menganalisis di satu time frame itu tidak benar ya, tidak efektif ya. Nah, price ada kemungkinan besar setelah dia menyentuh, karena ini area extended range candle ya, ini sudah tersentuh satu sekali, bisa dikatakan bahwa ini adalah area compression ya. Berarti price minggu depan ada kemungkinan besar masih akan terus melanjutkan penurunannya menuju ke sini ya. Ya, kalau misalnya kita proyeksikan per weeknya ya, satu week segini lah ya range-nya. Jadi kalau Anda gambarkan mungkin berapa weeks ya, sampai mungkin akhir Desember mungkin ya, sampai Desember mungkin pergerakan dari downtrend dari pound sterling ya. Terus untuk time frame daily chart, nah ini dia mencoba correction sama seperti euro ya, correction, tapi tetap ini dia belum tersentuh sama sekali di sebelah kiri. Berarti ada potensi ini terbentuk new supply baru dan price akan terus terdorong ke 100.1844 ya, di area proxima lainnya ya. Terus untuk time frame H4 ya, masih downtrend, ini very strong ya, very strong ya. Dan price ada potensi terus akan menuju ke 2135 karena tekanan yang begitu kuat ya, karena setelah dia terjadi correction dan tekanan dropnya juga ke 2135 ya. Oke, dari pound dollar kita tinggalkan, kita menuju Aussie dollar ya, monthly time frame. Nah, ini lebar base nya kan 972 pip ya, lebar sekali. Pada dasarnya ini sudah close candle, ini sudah terbentuk new supply baru, ini bisa terbentuk ini area supply baru juga. Mungkin di bulan Oktober ada potensi terus price menuju ke area sini, masih di dalam kotak ya, belum jauh. Tapi lebih detailnya kita lihat di time frame weekly chart. Nah, inilah targetnya ya, di yang warna biru ini adalah fresh ya, karena kemarin price sudah turun nggak tersentuh, berarti dia masih ada PR. Berarti dia naik dulu ke area supply ya, dia sentuh area supply baru dia akan jatuh ke area demand kembali. Karena memang supply demand itu simple, dari supply ke demand, demand ke supply ya, demand ke supply lagi begitu. Ini fresh, ada potensi. Memang kalau kita lihat di Aussie, kita lihat 1 2 3 4 5 6 hari, 6 minggu, 7 ya, 7 minggu berturut-turut dia sideways ya, di kisaran sempit ya, sekitar 200 pip naik turun. Nanti kita lihat potensi perubahannya pada minggu depan, apakah akan terjadi dumpnya. Ini dia masih sideways ya selama 6 minggu ya, jadi tidak ada gerakan yang berarti, artinya dia naik turun ke area supply, tapi area ini tidak tersentuh sama sekali. Ada potensi ini sudah tereliminasi dan price akan drop ya ke sini. Ini area compression, tapi saya belum gambar di sini ya, nanti aja minggu depan aja kita gambar. Terus ya untuk time frame H4, nah ini swingnya di sini
ya, terus dia naik ke area supply, baru dia akan drop lagi ke bawah sini, dan ini akan tereliminasi kemungkinan besar untuk minggu depan. Jadi gunakan stop loss ya, jangan ragu, salah posisi cut loss, jangan ditahan-tahan ya. Oke, dari Aussie dollar kita beralih ke Kiwi dollar ya. Ini sepupu sekalinya ini ya. Gerakannya 80% hampir sama. Monthly time frame. Nah, ini tidak tersentuh yang ini. Ini sudah close candle untuk time frame monthly, ada potensi untuk minggu depan, untuk bulan depan price terus akan menyentuh 5.05812, lebarnya 306 pip ya. Masih jauh perjalanan untuk Kiwi dollar. Kemudian untuk time frame weekly chartnya sama seperti Aussie tadi, selama 7 minggu ini cuma nggak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 juga ya, selama 7 minggu naik turun juga ya sideway, karena belum ada berita yang kuat ya, sehingga tetap ini targetnya di sini ya, di area sini, di bawah sini. Ini tetap ini akan di break, baru dia akan, karena ini IRC ini harus ditutup dulu ya. Dari time frame weekly kita ke time frame daily. Nah ini dia tidak kena ya, bisa jadi mungkin minggu depan dia naik dulu ke atas, dia sentuh, baru dia akan drop lagi. Ini targetnya 5819 ya targetnya. Yang terakhir adalah time frame H4, tapi kalau di time frame ini sudah masuk area flip zone, ada potensi untuk Senin dia naik dulu ke atas, dari sini baru dia akan drop lagi. Seandainya dia langsung jatuh, berarti ada potensi kuat ya gerakannya dari Kiwi dollar. Dari direct currency kita beralih ke indirect currency, yaitu dolar yen ya. Seperti yang saya jelaskan beberapa 2 minggu terakhir ini, potensi bull run ya dari dolar terhadap yen sangat kuat ya memang. Kita lihat sini closing candle-nya sudah begini ya. Untuk monthly time frame-nya ada potensi dia menuju ke area proximal line di area 158. Jadi dari sini masih ada sekitar sekitar 900 pip ya ke area proximal line-nya ya. Untuk yen mungkin agak riskan kita kalau mengambil posisi sell position ya. Untuk yen ini dia sudah melewati di area Fibonacci-nya, ini kita delete saja ya, nggak begitu penting ya. Nah ini juga sudah melewati ini, jadi potensinya masih terus akan bull run ya. Terus untuk time frame weekly hampir sama selama beberapa minggu terakhir. Ini tereliminasi di sini. Ini ada, berarti dia kuat ya menuju area fresh ya. Area freshnya di atas tadi sini di 158. Jadi untuk yen kalau kita gambarkan lagi di sini, ini area demandnya ya, ini di sini. Oke ya, masih terus akan naik ya. Time frame daily juga gambarannya dari ini. Nah kemarin dia coba untuk correction, dia menyentuh area demand, baru kemudian minggu depan kemungkinan besar akan disentuh nih area warna merah, ini area fresh, lebarnya lalu 206 pips ya, di 151 area distal line, di proximal line di 149,88 ya. Oke, dari daily kita beralih ke time frame H4. Time frame H4 ini dia turun. Nah, ini sekarang berada di area resisten di sini ya. Ada potensi bisa kembali dulu ke sini ya. Dari kalau kita mau scalping, kembali dulu ke sini, dari sini baru dia akan naik lagi ke atas. Ya, untuk dolar yen masih uptrend ya. Terus dari dolar yen kita ke dolar luni ya. Dolar luni monthly time frame. Monthly time frame kita lihat di sini pergerakannya ini sudah memang membuktikan kuat sekali ya, very strong, sudah tereliminasi di sini. Artinya bahwa ada potensi masih bisa naik turun, tapi mungkin tidak lebih dari 50% dari pergerakan candle pada bulan September Juli ya. Ini bulan Juli ini ini kan 9 bulan 8 maksudnya, Agustus, dan targetnya menuju ke 3940 di 1,4 lah ya areanya ya. Kemungkinan dari sini baru dia akan drop lagi ke harganya ke bawah. Kemudian untuk time frame weekly time frame. Nah minggu kemarin saya bilang kan benar ya,
dia sudah menyentuh area demand dan minggu depan akan naik. Yang saya jelaskan, coba buka di WMO yang minggu kemarin ya, saya sudah jelaskan bahwa terus price akan menuju ke area warna hijau sampai targetnya utamanya di warna merah ini ya. Terus untuk time frame daily chart, nah ini sudah ada gambaran, ini sudah tereliminasi masalahnya, ini sudah confirm ya, makanya dia balik dulu harganya ke bawah. Ini sudah terbentuk very ini kayak roket gini bentuknya, artinya buy position untuk dolar luni di time frame daily ya, di area berapa ini, area proximal lainnya 1.37 dari harga current price nya sekitar 142 pips, lumayan ya. Time frame 4 ya, nah ini ngajleng gini dia harganya ya. Nah kemungkinan besar bisa jadi untuk hari Senin dia turun dulu ke sini, dia menuju ke area flip zone di sini ya. Anda boleh mengambil posisi buy position di 1.3501 ya, baru dia price nya menuju ke atas lagi ya, pasti akan terjadi correction ya. Terus dari dolar luni yang terakhir untuk indirect currency adalah dolar Swiss ya, monthly time frame. Ini sudah close candle ya, ini sudah close candle, artinya ada potensi dari Swiss ya terus akan melaju. Gak usah jauh-jauh lah, masih di dalam kotak ini aja lah ya dulu ya kita bahas. Jadi gak usah terlalu jauh sampai menuju ke area warna merah ini, tapi dia punya target memang di area ini ya. Jaraknya dari current price at least 650 pip masih possible ya. Ya dari sini baru Anda ambil sell position di 0.98 ya, terus turun ke bawah pasti akan terjadi pelemahan dari, karena mengingat bahwa sini sudah algoritmanya sudah tepat ya. Untuk time frame weekly chart ya, weekly chart potensi correction masih tetap ada, tapi saya tidak yakin karena memang ini kuat sekali ya. Targetnya yang terdekat di 61,8 di sini ya, jadi jaraknya dari current price sekitar 400 pip lagi ya untuk dolar Swiss ya, jadi masih bisa ke arah atas ya. Untuk time frame daily chartnya kita lihat di sini, nah ini sudah mengeliminasi area sebelah kiri, dia balik dulu, bisa jadi price akan balik dulu ya. Anda bisa tarik Fibonacci dari sini ya, dari sini ke sini, kemungkinan besar potensi correctionnya masih ada ke sini, dari sini baru price akan naik lagi ke atas ya, bisa jadi gitu. Yang terakhir adalah time frame H4. Ini kalau saya perhatikan sudah belum kena flip zone nya, bisa jadi dari sini price akan drop dulu ke bawah sini ya, dari sini baru dia mengambil ancang-ancang untuk pengembalian atau rebound ya untuk dolar Swiss. Oke, indirect currency sudah selesai, kita masuk ke gold ya. Gold monthly time frame, wah error ya, maksudnya serem ya, serem banget ya. Kemarin gold itu monthly-nya dia membuat range sekitar 1000 pip yang saya bilang kemarin ya. Pergerakan gold pada bulan September 1000 pip, ini very strong. Ini extended range candle, targetnya adalah di sini ya, target harganya yang terdekat satu dari masih ada 1800 pip ya, 2 kali lagi ini gerakannya ini ya. Saya nggak tahu pasti ya. Yang jelas gold ini agak susah diramal, tapi yang jelas arah marketnya sudah jelas. Price akan menuju ke yang terdekat adalah di sini nih, ya area 1766 ya sampai 1826 ya, itu areanya. Coba kita detailkan, kita lihat potensi dari pergerakan dari gold itu di time frame weekly ya. Di time frame weekly saya sudah cari Fibonacci nya 76,4 nya sudah di break ini ya. Saya nggak yakin akan terjadi pengembalian harga akan masih kembali, karena ini sudah respected dia ya, respected dengan ini artinya dia akan tertuju menuju ke fresh ya. Freshnya satu-satunya fresh adalah di sini nih 1796 ya, jadi masih ada sekitar 500 pip lagi ke bawah. Kalau Anda masih ada posisi buy di daerah sini, saya nggak tahu berapa banyak uang Anda yang Anda tahan ya untuk menahan gold ini, atau mungkin jalan satu-satunya adalah di lock ya mungkin ya.
kita agak santai dulu ngomong di gold ini sekarang. Jadi jangan terburu-buru karena memang banyak ditunggu-tunggu ya teman-teman ya. Seperti yang saya gambarkan di WMO minggu kemarin, memang ya udah arahnya sudah benar ya. Arahnya saya bilang gold karena ini sudah tereliminasi di sini. Potensinya gold akan downtrend ya ke 1840 saya bilang yang terdekat ya. Tapi kalau menurut saya ini tidak cukup ya, tidak cukup di 1840. Harga yang paling masuk akal adalah di 17 atau kita bilang 1800 lah. Ini adalah area yang nyata ya. Kalau kita tarik Fibonacci ya, Fibonacci dari sini ya, dari swing terakhir ya menuju ke kenaikan high-nya. Kita lihat di sini area 61,8 ini pas di sini ya, area di 1800-an ya di sini nih. Ini kotak warna ini. Ini area 61,8. Tapi bisa jadi dia menuju ke 76,4. Tapi yang terdekat adalah mungkin di area sini ya, untuk di time frame weekly. Jadi waspada aja, artinya kita jaga-jaga. Ya syukur-syukur dia bisa balik dan Anda ya, bisa kembalikan dulu ya, recover dulu minusnya dari sini ya, karena ini belum tersentuh. Seandainya nanti, waduh hilang lagi nih. Bentar ya. Seandainya nanti price naik dulu ke atas, itu bukan berarti price akan naik sampai sini, enggak. Maksimal dia kotak warna ini ya. Ini skenario nya saya buatkan. Dari sini baru dia akan terjun lagi ke sini karena ini belum, atau minggu depan pindah candle naik dikit dulu setengahnya dari candle yang kemarin ini, baru dia akan terjun lagi menuju ke sini. Jadi masih downtrend ya. Karena kita lihat juga DXY masih very strong ya. Kita lihat juga di sini exponential moving average 20-nya sudah memotong ke atas. Berarti artinya bahwa masih downtrend. Ini ERC ini harus ditutup. Yang terburuk adalah di 1659. Ini sangat-sangat buruk sekali. Bad ya. Very bad. Yang terburuk kedua adalah di sini di 1750-an gitu. Karena memang kenaikan sini memang harus dibalas dengan correctionnya. Nggak mungkin dia naik terus di sini kan uang sudah habis ya. Pasti akan terjadi correctionnya di gold. Oke, dari weekly kita ke daily. Di time frame daily kita lihat ini fresh. Oke, fresh. Target yang terdekat 1813 ya. Jaraknya sekitar 358 pip ya. Siap-siap saja ya uang Anda. Apakah kuat? Yang jelas sell position ya. Seandainya juga naik mungkin tidak begitu khawatir ya menurut kami, karena memang ada waktunya gold itu berimbalance ya. Jadi inilah namanya imbalance ya. Jadi startnya dari area supply di sini, baru dia akan terus bergerak ke bawah gitu ya. Di yang terdekat kemungkinan besar setelah menyentuh area ini baru price akan balik dulu ke atas. Kita lihat tuh fresh ya. Biasanya begitu. Nah, Anda boleh menempatkan buy limit di area 1813 ya, 1812, 1813. Silakan Anda pasang area limit sini. Skenario-nya adalah seandainya dia mengalami correction, sampai mana Anda akan mengclose-nya, Anda tinggal tarik aja dari sini ke sini. Oke. Ya, katakanlah di area di style line-nya di sini ya. Jadi dari sini Anda buy, targetnya di 61,8 di sini. Ini adalah area flip zone juga. Oke, baru dia akan drop lagi ke bawah sini ya. Itu skenario-nya seperti itu. Atau dia langsung glosor ke bawah ya. Jadi kita nggak bisa memperhatikan jelas arah marketnya. Untuk time frame H4 sudah jelas banget di sini. Di sini respected dia price di sini. Dengan di sini berarti ada potensi untuk besok terus akan melaju ke 1830 untuk minggu depan ya. Mungkin dia tarik dulu ke atas gini, dia mengikuti irama dari pita ini ya, pita EMA, mendekati pita EMA baru dia drop. Jadi sebaiknya Anda gunakan pita ini sebagai asisten Anda ya untuk mengambil sell position di gold. Oke, gold sudah selesai. Yang terakhir kita bahas adalah oil ya. Seperti yang saya prediksi kemarin di time frame monthly ya, price akan menuju ke 100. Tapi dia sudah, yang jelas dia nggak jauh dari kotak ini ya, areanya kemungkinan besar. Untuk oil masih di area ini ya. Untuk monthly-nya sudah kena di sini, artinya dia tinggal tunggu waktu untuk drop-nya saja ya.
coil ya. Terus untuk time frame weekly chartnya dia sudah mengeliminasi, artinya masih ada potensi price masih akan naik ke 696 bahkan bisa 100 ya. Nah di area 196 sini Anda boleh mengajukan posisi sell ya. Targetnya ya tetap aja di Fibonacci 61,8 ya, 61,8. Berarti Anda menariknya, ini kita delete dulu. Berarti kalau kita klik di sini, berarti kita tarik dari low-nya menuju katakanlah di sini ya. Berarti correctionnya kurang lebih di sini, di area warna biru ini ya. Nah dari sini boleh Anda mengambil di area $80, Anda boleh mengambil buy kembali. Itu juga mungkin bulan November mungkin ya, Oktober, November, kita nggak tahu, nggak bisa memastikan waktunya. Yang penting arahnya sudah benar ya. Nah kalau kita lihat candlenya begini, ini sudah area supply sudah menyentuh. Kemungkinan besar untuk minggu besok masih bisa ada potensi naik ke 99 ya. Dari sini baru price akan drop lagi ya, 99 ya, 100 ya, sudah sampai 100. Area psikologis dari area resisten kuat di sini, dan ini juga belum tersentuh sama sekali. Ada potensi price akan drop kembali. Kalau kita lihat penampakan untuk time frame H4 kurang lebih hampir sama ya. Ini sudah berada di area supply juga. Ada potensi price balik dulu ke 89 terus baru dia naik, atau skenario nya dia langsung glosor ke bawah ya, begitu saja. Oke, selesai sudah pembahasan semuanya dari weekly market outlook dari tanggal 2 Oktober hingga tanggal 6 Oktober 2023. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share agar channel ini tetap berkembang ya. Bagi teman-teman yang ingin memiliki buku supply di Manimbalan, masih ada 3 buku lagi ya, masih ada 3, bisa siap kirim, bisa melalui Shopee, Tokopedia ya, bisa dicicil juga ya. Tetap semangat buat teman-teman, semoga bermanfaat, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Wassalam. Thanks for watching.